Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara manajemen proses di GNU Linux. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Dodi Venturas. Aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru jika saya update video. Di channel ini saya banyak membahas tutorial seputar GNU Linux, kemudian tutorial networking seperti MikroTik, Cisco, dan tutorial komputer lainnya. Pastikan teman-teman sudah subscribe ya. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan ya. Di video kali ini kita akan belajar manajemen proses di GNU Linux ya. Jadi ketika kita menjalankan sebuah aplikasi ya, misalkan kita menjalankan aplikasi Pinta ya. Aplikasi Pinta ini mirip seperti Paint di Windows ya. Nah, maka setiap aplikasi yang kita jalankan ini memiliki proses ya, proses ID atau PID. Nah, kita bisa melihat, bisa menampilkan proses ID dari sebuah aplikasi yang dijalankan dengan beberapa tool ya. Nah, contohnya tool yang paling umum digunakan untuk melihat proses ID dari sebuah aplikasi yang berjalan yaitu top ya, top. Nah, dengan top ini kita bisa menampilkan proses apa saja yang sedang berjalan dan juga resource, berapa resource yang terpakai. Nah, mulai dari CPU, kemudian memori ya. Kemudian di sini ada user ini berarti user yang menjalankan prosesnya. Kemudian PID ini adalah proses ID ya. Contohnya di sini ada aplikasi Winbox ya, winbox.exe. Nah, aplikasi Winbox ini mana tadi ya? Oke, memang ini bergerak terus ya, dikarenakan penggunaan resource-nya tidak tetap ya, jadi berjalan terus seperti itu. Di sini kita bisa melihat misalkan XF chapter terminal ini proses ID-nya berapa gitu, kemudian proses tersebut ownernya siapa ya. Oke, ini jadi kita bisa menampilkan detail, namun memang ini agak kesulitan ya kita membacanya ya. Selain top, kita juga bisa memanfaatkan tool lain yaitu PS ya, PS minus aux seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa ditampilkan sangat banyak sekali ya prosesnya, cuma memang ini agak bingung ya. Jadi kita bisa melakukan filtering ya. Jadi perintahnya PS minus aux, kemudian pipe, kemudian grab, misalkan aplikasi apa atau proses apa yang mau kita cari tahu proses ID-nya, misalkan Thunderbird. Nah, Thunderbird ini adalah aplikasi untuk email klien ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk Thunderbird ini ternyata proses ID-nya adalah 7153 ya. Nah, kemudian kita juga bisa mematikan aplikasi Thunderbird ini dengan cara melakukan kill ya, mengkill proses ID-nya ya. Jadi kita bisa menutup aplikasi Thunderbird dengan cara mengetikkan perintah kill, kemudian PID-nya berapa? PID misalkan 7153, kemudian kita enter. Maka aplikasi Thunderbird ini sudah tidak ada ya, seperti itu. Selain PS, kemudian selain PS dan top, kita juga bisa menggunakan tool yang lain yaitu htop ya, seperti ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus install dulu sudo apt get install htop seperti ini ya perintahnya. Oke, jadi htop ini lebih advance lagi. Jadi mirip seperti top tapi lebih advance dan lebih user friendly ya. Nah, seperti ini adalah output dari htop ya. Di sini kita bisa melihat penggunaan CPU, kemudian memori, swipe ya,
kemudian di sini tasknya, kemudian di sini uptime-nya ya. Dan ini adalah proses yang sedang berjalan di Linux saya, seperti itu. Kita bisa mengklik kelebihan dari Hotop ini yaitu support mouse ya. Jadi kita bisa menggunakan mouse. Misalnya kita mau menampilkan resource memory yang terpakai, kita klik aja mem ya, seperti ini. CPU. Oke, begini. Jadi support penggunaan mouse ya. Di Hotop ini ada beberapa opsi yang bisa teman-teman gunakan. Opsinya di bawah ya. Jadi ada F1 untuk help, F2 untuk setup, F3 untuk search, kemudian F4 untuk filter, F5 ini untuk menampilkan proses dalam bentuk tree atau pohon. Kemudian di sini untuk sort, seperti itu ya. Contohnya kita bisa menggunakan F3 untuk search. Misalnya kita mau mencari apa nih, Winbox ya. Misalkan Winbox ini proses ID-nya berapa gitu ya. Kita bisa menekan tombol F3, kemudian ketik aja Winbox. Nah, kita di sini bisa melihat ya, Winbox ini memiliki PID 7241 seperti itu. Penggunaan memorinya berat ini terpantau 0,4%. Oke. Kemudian apalagi misalkan Firefox. Nah, seperti ini ya. Kalau mau lebih advance lagi, kita bisa menggunakan filter. Jadi kalau filter ini tekan F4 ya, tekan F4, kemudian kita ketik aja proses yang mau kita cari ya, proses ID dari aplikasi yang mau kita cari. Misalkan Winbox. Nah, seperti ini. Di sini terlihat Winbox hanya menjalankan satu proses ya. Kemudian misalkan game ini untuk aplikasi untuk editing video, foto ya. Alternatif dari Photoshop seperti itu. Nah, ada proses yang dijalankan oleh game ini ternyata banyak, jadi dia memiliki beberapa sub proses ya. Oke. Kemudian apalagi misalkan tuner ya. Tuner ini untuk file explorer atau file untuk aplikasi untuk manajemen file ya. Oke. Nah, untuk apa fungsinya kita mencari proses ID? Kan sebetulnya kita bisa menutup aplikasi dengan mudah ya, dengan cara mengklik tombol close begini, maka aplikasinya akan tertutup. Nah, biasanya ini digunakan kalau misalnya kita manajemen mengelola sebuah distribusi Linux yang digunakan untuk server, di mana distribusi Linux untuk server ini biasanya tidak disertai dengan desktop environment. Jadi kita tidak bisa menggunakan mouse ya, jadi kita harus mengetik perintah-perintah tertentu untuk mematikan sebuah proses ya. Kemudian selain itu ini juga biasa digunakan kalau misalkan aplikasinya tidak bisa di close ya, biasanya aplikasinya not responding atau hang. Nah, cara meng-close-nya kita bisa mematikan paksa ya, dengan cara mencari tahu proses ID-nya kemudian kita kill ya, seperti itu. Jadi tadi kita bisa menggunakan top ya, kemudian kita bisa menggunakan PS aux, grep, nama aplikasinya apa, misalkan tuner. Oke, nah ya seperti itu tuh. Kita terus untuk mengkillnya kita bisa mengetikkan perintah kill ya, 22 ya, kita cari tahu dulu dengan perintah PS aux misalkan ya. Kemudian kita bisa lihat di sini proses ID-nya adalah, jadi ini patokannya yang paling atas ya. Nah, proses ID-nya 2236, kita kill 2236, maka aplikasinya terclose ya. Tapi kalau misalnya kayak begini kan agak ribet ya, kita harus cari tahu dulu proses ID-nya kemudian baru kita kill.
Ada sebetulnya cara yang lebih simple, efisien, dan efektif, yaitu kill all ya. Nah, perintah kill all ini akan mematikan seluruh proses dari aplikasi yang sedang berjalan. Jadi kita tidak perlu cari tahu berapa proses ID-nya atau PID-nya. Jadi kita cukup mengetikkan perintah kill all, kemudian nama aplikasi yang mau kita kill, misalkan Tunar. Kita close langsung ya. Kemudian misalkan aplikasi apa lagi ya, contoh yang tadi ya, game. Nah, kalau kita cari tahu dulu proses ID atau PID dari aplikasi game, ini kelamaan ya, kita bisa langsung aja kill all game ya. Oke, sorry, game 2.8. Nah, maka akan terclose seperti itu ya. Selain menggunakan command line melalui terminal atau konsol terminal, sebetulnya kita bisa juga menggunakan aplikasi berbasis graphical user interface. Di Linux sendiri ada beberapa aplikasi untuk manajemen proses ini ya. Kalau teman-teman menggunakan desktop GNOME, biasanya ada namanya aplikasi System Monitor. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan KDE, ya ada namanya Cases Guard. Nah, ini saya sudah menginstal Cases Guard. Nah, kemudian ada lagi misalkan Task Manager. Nah ya, ini fungsinya ya sama sebetulnya untuk manajemen proses seperti itu. Ini adalah tampilan dari Task Manager, dan ini adalah tampilan dari Cases Guard atau System Monitor. Kita bisa melihat CPU loadnya berapa persen ya. Kemudian di sini kita bisa memantau core CPU mana saja yang sedang bekerja dan CPU loadnya berapa. Kemudian memorinya dan swapnya berapa yang terpakai, dan statistik dari network interface card ya. Kemudian di sini di process table kita bisa melakukan sort ya, atau sorting berdasarkan CPU load ya. Nah, di sini bisa dilihat aplikasi yang memakan resource terbanyak, yaitu aplikasi Simple Screen Recorder ya. Aplikasi ini yang saya jalankan untuk membuat video ini. Ini Simple Screen Recorder memakan resource CPU itu 12%, kemudian memorinya 165 165.000 kilobyte atau 165 megabyte ya. Oke, nah kita juga bisa mensort aplikasi mana saja yang memakan memori atau RAM terbanyak ya. Oke, nah contoh di sini aplikasi yang saya jalankan ada Simple Screen Recorder, Cases Guard, XFCE 4 Task Manager, kemudian Firefox ya, XFCE Terminal, Winbox ya, kayak gitu. Contoh di sini Winbox nih, kita mau kill ya, tinggal klik kanan end process end. Nah, maka aplikasinya terclose seperti itu. Ini kalau menggunakan sistem monitor ya, atau Cases Guard. Nah, gimana dengan Task Manager ya? Task Manager ya sama juga sebetulnya ya. Kita bisa melihat PID-nya berapa, kemudian resource memorinya berapa, resource penggunaan resource CPU-nya juga berapa gitu. Misalkan di sini aplikasi apa yang mau kita close ya. Contoh di sini ada Pinta ya. Kita cari nih Pinta yang mana nih. Nah, ini Pinta. Nah, untuk menutupnya tinggal klik kanan, kill, yes. Nah, tertutup ya aplikasinya. Nah, begitulah cara kita untuk manajemen proses yang ada di GNU Linux. Dengan seperti ini kita bisa mengetahui proses ID dari sebuah aplikasi yang kita jalankan. Kemudian berapa sih alokasi RAM dan juga alokasi CPU yang dimakan oleh suatu aplikasi ketika aplikasi tersebut dijalankan.
Ini penting kalau misalkan suatu saat komputer kita mengalami hang atau not responding. Jadi kita bisa mematikan paksa aplikasi yang sedang berjalan menggunakan kill all ataupun kill ya. Tapi ya tentu saja kita harus cari tahu dulu proses ID-nya berapa kayak gitu. Oke, jadi itulah tutorial langkah-langkah cara mematikan aplikasi dan juga manajemen proses dari suatu aplikasi. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan langsung di kolom komentar di bawah ya. Itu aja untuk tutorial video kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.